Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Islam Bandung, ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami di mata kuliah analisis sediaan farmasi yang berjudul Sediaan Liquid, Larutan Difenhidramin Hidroklorida. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yang berjumlah 7 orang, terdiri dari Nabila Adi Putri NPM 10060623102, Novi Indriani SNPM 10060623123, Latifah Nur Aini NPM 1006063233133, Zaskia Ramadhani NPM 10060323136, Laura Nur Azizah NPM 10060323140, Frendi Dwiki Ferdian NPM 10063233132, Azhar Rifki Fauzi NPM 10063233107, Difenhidramin hidroklorida mengandung difenhidramin hidroklorida. Berikut merupakan struktur kimianya. Mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% C7 + 21 NaHCl dihitung terhadap zat kering. Menurut Kemenkes 2020 401 merian, serbuk hablur putih tidak berbau. Jika kena cahaya, perlahan-lahan warna zat menjadi gelap. Larutan zat praktis netral terhadap kertas lakmus P. Kelarutan mudah larut dalam air, dalam etanol, dan dalam kloroform. Agak sukar larut dalam aseton. Sangat sukar larut dalam benzen dan dalam ether. Menurut Kemenkes 2020 401, bentuk sediaan larutan oral difenhidramin hidroklorida. Menurut Kemenkes 2020 403, berikut merupakan contoh dari sirup difenhidramin HCl. Kandungan sediaan mengandung difenhidramin hidroklorida C17-21NO, HCl tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kemenkes 2020 403. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan analisis gugus fungsinya. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2020, struktur kimia difenhidramin hidroklorida terdiri dari gugus. 1. Gugus ether ditandai oleh keberadaan 2 gugus aryl fenil yang terikat pada atom oksigen membentuk struktur ether aryl. Berikut merupakan gambar dari gugus ether. 2. Gugus amina tersier, terdapat atom nitrogen yang terikat pada 3 gugus alkil atau aryl, memberikan karakter basah pada senyawa ini. Berikut merupakan gambar dari gugus amina tersier.
Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi gugus fungsi? Kami akan menjelaskan beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi gugus fungsi. Yang pertama, spektroskopi inframerah (IR). Mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan serapan gelombang inframerah. Berikut merupakan alat spektroskopi inframerah. Yang kedua, spektroskopi NMR, menganalisis lingkungan atom dalam molekul. Berikut merupakan alat spektroskopi NMR. Yang ketiga, spektrometri massa, MS, menentukan massa molekul dan pola fragmentasi. Dan cara yang terakhir, dari cara mengidentifikasi gugus fungsi adalah dengan uji kimia, menggunakan reaksi spesifik seperti uji tolerance untuk aldehida atau uji bromin untuk alkena. Menurut Firdausi et al. 2017. Inflabs merupakan layanan publik yang salah satunya dapat digunakan untuk membeli baku pembanding. Difenhidramin hidroklorida sudah terdaftar dengan bobot 100 mg atau miligram dengan harga Rp500. Lalu, berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana metode kromatografi cair kinerja tinggi bekerja. Menurut Pharmacope, penetapan dilakukan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Phase gerak, buat campuran asetonitril, P-air trietilamin, P50, 50, 0, 5, atur pH hingga 6, 5 dengan penambahan asam asetat glasial P, saring dan awal-udarakan. Jika perlu lakukan penyesuaian, hitung jumlah dalam mg difenhidramin hidroklorida 17,2010 Hg dalam tiap ml sirup yang digunakan. Dan kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kerja kelompok kami. Difenhidramin hidroklorida merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan antihistamin yang sering digunakan untuk mengatasi alergi dan gejala lain seperti gangguan tidur. Bentuk sediaan yang dibahas adalah larutan yang mengandung difenhidramin hidroklorida dengan kandungan yang sesuai untuk efektivitas terapeutik. Analisis gugus fungsi dan struktur kimianya menunjukkan karakteristik senyawa ini. Dengan identifikasi gugus fungsinya dapat dilakukan melalui metode yang tepat. Salah satu metode yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah kromatografi cair kinerja tinggi, yang memungkinkan pemisahan dan identifikasi komponen senyawa dengan akurat. Dengan demikian, difenhidramin hidroklorida dalam bentuk sediaan cair ini dapat digunakan dengan tepat dan aman sesuai dengan regulasi dan standar farmasi yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.